Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, hari kiamat bukanlah satu perkara yang hanya berkaitan dengan manusia di atas bumi saja. Namun, ia berkaitan dengan seluruh alam semesta, baik makhluknya maupun langit yang tujuh. Sehingga, jika Allah menghendaki terjadinya hari kiamat, ini berarti kematian semua makhluk dalam satu waktu dan kesempatan setelah tiupan kematian yang dilepaskan Israfil dari sangkakalanya. Oleh karenanya, perkara tersebut sangat besar dan dahsyat sekali. Jauh lebih dahsyat dari apa yang dibayangkan akal kita. Hari kiamat diawali dengan dikumpulkannya manusia untuk pertama kali di bumi mahsyar. Oleh karena itu, seluruh kejadian dahsyat yang terjadi sebelum pengumpulan di padang mahsyar akan tergantung pada terjadinya kiamat. Termasuk dalam cakupannya adalah tiupan sangkakala kebangkitan. Seluruh manusia pada saat itu akan dibangkitkan dari kubur mereka di bumi. Fase ini masih berhubungan dengan kehidupan dunia karena kebangkitan itu terjadi di dunia. Kemudian Allah memindahkan kita dengan kekuasaannya ke padang mahsyar yang menjadi tempat berkumpulnya manusia dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, dan tidak dikhitan. Mereka tunduk pada Allah dengan mengharap ampunan serta rahmat-Nya. Peristiwa terjadinya kiamat merupakan peristiwa besar yang tidak hanya ditujukan bagi bumi dan penduduknya semata. Akan tetapi, ia mencakup seluruh alam semesta. Kita juga memahami janji Allah bahwa Dia akan mengganti seluruh alam semesta ini setelah terjadinya peristiwa kiamat. Allah berfirman, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Maka semua makhluk selain manusia dan jin menunggu kedatangan kiamat pada setiap hari Jumat. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu ia diturunkan ke bumi, dan pada hari itu diterima taubatnya, dan pada hari itu ia meninggal. Juga pada hari itu kiamat terjadi. Tidak ada satu binatang pun atau makhluk yang bernyawa, melainkan ia menunggu-nunggu hari Jumat sejak waktu subuh hingga terbit matahari, karena takut akan hari kiamat, kecuali manusia dan jin. Hadis riwayat Abu Dawud. Kiamat akan terjadi pada orang-orang yang digambarkan Rasulullah sebagai makhluk paling buruk di muka bumi. Di dalam hadis-hadis sebelumnya telah dijelaskan bahwa Allah akan mengeluarkan api dari lembah Aden yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar di negeri Syam dan akan menggiring mereka dari belahan timur ke belahan barat. Negeri Syam yang diberkati dan juga didoakan berkah oleh Rasulullah adalah padang mahsyar atau tempat berkumpul, dan
mansyar atau tempat menyebar yang diinginkan Allah dalam ilmunya. Dan apabila pengumpulan telah selesai, kami tidak tahu berapa lama manusia akan berada di padang mahsyar dan mansyar di negeri Syam hingga kiamat terjadi atas mereka. Akan tetapi, dari ayat-ayat Al-Quranul Karim juga hadis-hadis Rasulullah, jelaslah bahwa di sana akan ada kehidupan bagi orang-orang musyrik setelah api menggiring dan mengumpulkan mereka di negeri Syam. Itulah saat-saat yang menentukan. Alangkah dahsyatnya saat itu. Saat-saat permulaan yang menjadikan anak-anak beruban. Wanita hamil menggugurkan kandungannya. Ibu yang menyusui melemparkan anak yang disusuinya. Pada saat itu, manusia berjalan dengan linglung, seperti jalannya orang mabuk yang telah hilang kesadaran, keseimbangan, dan akal. Allah berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Telah diketahui bahwa pemegang sangkakala dan peniupnya adalah malaikat Israfil. Israfil adalah salah satu dari malaikat Allah yang terdekat dan teragung bersama dengan Jibril, Mikail, Israel, serta para pengemban Arsy. Untuk menjelaskan keagungan sosok Israfil yang memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya, lalu ia memegang sangkakala tersebut dan meletakkannya di mulutnya. Sangkakala ditiup 2 kali, 1 kali untuk terjadinya kiamat, dan 1 kali untuk bangunnya manusia dari kubur mereka atau yang disebut dengan hari kebangkitan, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 68. Kiamat akan terjadi secara tiba-tiba, meskipun ia memiliki berbagai tanda dan alamat, baik kecil, sedang, ataupun besar. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan secara terperinci tentang kondisi bumi pada saat kiamat terjadi. Semuanya menerangkan tentang ketakutan, keruntuhan, dan kehancuran dahsyat yang menimpa bumi. Pada saat itu, gunung-gunung, lautan, sungai-sungai, gurun pasir, dan lembah-lembah hancur hingga tidak menyisakan bekas kehidupan manusia di permukaannya, baik berupa gedung, tempat tinggal, kebun-kebun, jalan-jalan, ataupun jembatan-jembatan. Dalam surat Al-Waqiah ayat 1-4, Allah berfirman, "Apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya." Dalam surat Al-Haqqah ayat 13-15, Allah berfirman, "Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat." Dalam surat Al-Muzammil ayat 14, Allah berfirman, "Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan." Dalam surat Al-Fajr ayat 21, Allah berfirman, "Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut." Dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-5, Allah berfirman,
Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, "Mengapa bumi menjadi begini?" Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, "Karena sesungguhnya Robmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya." Pada saat itu, bukti-bukti ilahi dan mukjizat berlimpah. Di dalamnya terdapat penghabisan dan permulaan. Kehidupan di muka bumi habis, dan hari kiamat dan hisab atau perhitungan amal dari Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Adil bermula. Allah menjelaskan berbagai mukjizatnya pada saat mengguncangkan bumi dan mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalamnya. Setelah itu, manusia keluar dalam keadaan yang bermacam-macam. Maksudnya, keluar dari kuburnya untuk diperiksa dengan pemeriksaan yang sangat detail yang melebihi angan manusia. Amalan yang baik maupun yang buruk diperiksa. Tidak pandang apakah amalan itu sebesar biji atom yang hanya bisa dilihat dengan alat pembesar dengan pembesaran beratus-ratus kali, atau lebih besar dari itu, atau bahkan lebih kecil lagi. Bumi akan diguncangkan dengan guncangan yang keras hingga memuntahkan segala yang ada di perutnya. Lava gunung berapi menyemburkan bebatuan dan barang-barang tambang yang menyala-nyala ke atas tanah dengan ketinggian berpuluh-puluh meter dalam kondisi mendidih, lalu jatuh kembali ke bumi dengan gejolak apinya. Kemudian yang lainnya akan kembali melemparkan isi perutnya hingga menjadikan jantung kita berada di pangkal tenggorokan karena gelisah dan takut yang sangat. Orang-orang yang masih hidup ketika itu bertanya dengan penuh rasa takut dan gelisah, "Apa yang terjadi? Kenapa bumi berbuat seperti ini? Padahal kita dahulu hidup damai dan aman." Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya setelah mengeluarkan mayat-mayat dari liang kuburnya, dan mereka datang dengan membawa amal perbuatan mereka masing-masing. Pada hari itu, bumi berkata bahwa Allah telah mewahyukan kepadaku untuk berbuat apa yang kamu saksikan berupa guncangan dan lahar gunung berapi. Allah berfirman bahwa pada saat itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berbeda-beda dan tercerai-berai sebagai persiapan untuk hari keputusan, perhitungan, dan keadilan yang timbangannya dapat menimbang amalan seberat biji atom sekalipun. Karena begitu detailnya, gunung-gunung yang berat, salah satunya saja, bisa mencapai ribuan juta ton. Ketika kiamat terjadi, akan berubah menjadi fata morgana dan tanah yang betul-betul datar. Ketika itu, Anda tidak akan melihat lagi tempat yang rendah dan yang tinggi. Itu semua tanpa menggunakan dinamit, bahan peledak, bom, ataupun pesawat-pesawat, melainkan hanya karena wahyu dari Rob-Nya. Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Allah berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Robku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi." Quran Surat Toha ayat 105-107. Inilah fenomena gunung ketika kiamat terjadi.
Semua itu dimaksudkan agar bumi dapat diratakan setelah ia memuntahkan benda-benda yang ada di dalamnya, berupa mayat-mayat yang dikubur di dalam perutnya selama beribu-ribu tahun, yang jumlahnya mencapai miliaran. Tentu saja ini semua terjadi setelah ia menerima instruksi dari Allah. Begitu juga dengan kondisi lautan. Pada saat terjadinya hari kiamat, semua kenikmatan yang ada di lautan yang telah Allah tundukkan bagi kita di dalam kehidupan dunia akan berubah menjadi kehancuran, keruntuhan, serta tungku dari api yang bergejolak, dinyalakan dan dibakar, serta menyala api yang dahsyat di dalamnya. Maka tampaklah ia bersama seluruh bumi terbakar di dalam tungku api yang sangat besar ini. Sebagaimana firman Allah, demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur dan atap yang ditinggikan, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Quran Surat At-Tur ayat 1-6. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui kondisi bumi dan lautannya. Dialah yang awal dan yang akhir, dan dialah yang telah menciptakan, dan dia Maha mengetahui dengan apa yang diciptakannya. Dia Maha mengetahui dengan ketetapan lautan, dan dia juga Maha mengetahui lava-lava dan parit-parit yang menjaga bumi dalam kehidupan dan menyebabkan lautan menyala dan memanas pada hari kiamat. Pada hari kiamat, parit-parit bekerja sama dengan matahari untuk menyalakan lautan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Janganlah melakukan perjalanan laut kecuali orang yang hendak berhaji, umroh, atau berperang, karena sesungguhnya di bawah laut ada api dan di bawah api ada laut." Sementara itu, langit-langit yang jumlahnya ada 7 lapis, semua ini akan hancur, terbelah, pecah, dan meledak pada saat terjadinya kiamat. Langit akan berubah menjadi serpihan yang menyala-nyala, yang mengalir dengan laharnya hingga tampak seperti bunga mawar merah yang menutupi seluruh langit. Kemudian Allah melipat seluruhnya dengan tangan kanannya, dan setelah itu Dia menggantinya dengan langit-langit lain. Sebagaimana firman Allah dalam firman-Nya, pada hari ketika langit benar-benar bergoncang. Quran Surat At-Tur ayat 9. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Quran Surat Ar-Rahman ayat 37. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Quran Surat Al-Haqqah ayat 16. Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu, adalah janjinya itu pasti terlaksana. Quran Surat Al-Muzammil ayat 18. Dan apabila langit telah dibelah. Quran Surat Al-Mursalat ayat 9. Dan apabila langit dilenyapkan. Quran Surat At-Takwir ayat 11. Ketika Allah menetapkan perintahnya, langit hancur dan seluruh bagiannya yang semula terjalin kokoh menjadi tercerai-berai. Ia pun menjadi lemah dan rapuh. Kemudian Allah mengumpulkan seluruh bagian tersebut dengan tangannya. Itulah yang terjadi pada langit yang memiliki bermiliar-miliar bintang dan planet,
yang setiap bintangnya memiliki ukuran 1.000.000 kali besar dari bumi yang kita tempati. Itulah bintang dan matahari yang berukuran sangat dahsyat, baik bentuk, jarak, dan luasnya. Bintang-bintang yang memiliki ukuran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, yang perbedaannya bisa mencapai jutaan kali lipat. Sejauh apapun kita berbicara tentang langit, kita tidak akan mampu mengetahui secara pasti ukuran sebenarnya. Hanya sedikit ilmu yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran agar kita memahami arti langit dan sebagian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.